Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali kepada seluruh pendengar YouTube AB Ministry ini. Kita bertemu kembali melalui YouTube ini dengan firman Tuhan yang menjadi epistel di minggu ke-8 setelah Trinitatis pada tanggal 30 Juli 2023. Inilah yang menjadi khotbah kepada kita di ibadah-ibadah rumah tangga, pertanyaan, persodipan, dan sebutan yang lainnya. Firman Tuhan tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 5 sampai ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku berharap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu tidak boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku, untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang yang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, ujian itu dibutuhkan kepada setiap orang untuk mengetahui seberapa tekun, seberapa setia, seberapa tetap kita berdiri teguh kepada Tuhan atas ujian yang ada di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui ujian tersebut akan nampak siapa orang yang setia kepada Tuhan, siapa yang jatuh ketika menghadapi ujian di dalam kehidupannya. Itu akan nampak jelas ketika orang diperhadapkan terhadap ujian dalam menghadapi kehidupannya. Rasul Paulus, saudara-saudara, menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan dalam perjuangan iman untuk mengabarkan firman Tuhan. Walau ia di penjara, tidak membuat hatinya dan semangatnya menjadi kendor untuk memberitakan firman Tuhan. Ia bisa di penjara, tapi di dalam iman dia menyaksikan bahwa firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Badannya bisa dipenjara, tapi firman Tuhan yang dikobarkannya tidak akan terbelenggu, tidak akan terhalangi, tetap bisa disampaikan kepada setiap orang dengan caranya sendiri. Inilah yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus maupun kepada setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini.
agar setiap tantangan dalam mengabarkan firman Tuhan, agar setiap tantangan dalam kesaksian kehidupan kita tidak menjadi penghalang kita senantiasa menjadi pejuang-pejuang iman di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika kita ditanya, apakah engkau mau mengalami penderitaan? Pada umumnya orang akan menjawab, tidak. Namun, apakah ada hidup di dunia ini tanpa penderitaan? Kemungkinan tidak ada orang yang hidup tanpa ada penderitaan. Setiap orang pasti punya penderitaannya sendiri, punya pergumulannya sendiri. Demikianlah orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan. Walaupun ketika orang berusaha melepaskan diri dari penderitaan itu, dia sesungguhnya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Orang percaya justru dipanggil untuk siap menderita, sebab mereka adalah pejuang-pejuang iman di tengah-tengah kehidupan. Orang yang memberitakan Injil Yesus, Rasul Paulus sebutkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Karena hal itu tidaklah mudah, saudara-saudara, dan tantangan serta hambatan senantiasa menghadang. Namun sebagai seorang prajurit, dia harus rela menanggung derita demi memperdengarkan Injil Tuhan Yesus. Dan ini merupakan penggenapan janji Allah dan berita keselamatan bagi orang yang menerima Injil. Perjuangan Paulus ini, saudara-saudara, menjadi contoh dan motivasi di dalam pelayanan kita. Kita melihat tadi, walaupun dia di penjara, walaupun hidupnya menderita, namun firman Allah tidak dapat dibelenggu. Paulus tetap berkarya dengan sungguh-sungguh. Paulus tetap berkarya dengan sabar demi membimbing sesama kepada keselamatan yang kekal. Semangat dan perjuangan semacam inilah yang ingin diutarakan Paulus kepada Timotius dan jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan ini juga tentunya menjadi pedoman kepada kita, menjadi motivasi kepada kita untuk menyebarkan firman Tuhan sebagai tentara-tentara Kristus di dalam kehidupan iman kita. Apakah yang membuat seorang pejuang iman kuat mengalami penderitaan? Apakah yang membuat pejuang-pejuang iman dapat bertahan di dalam kehidupannya? Pertama, ia menjadi kuat bukan karena dirinya sendiri, melainkan karena kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang pejuang iman, ia harus fokus pada perintah Allah, berjuang dalam menaati hukum Allah, dan bekerja keras sehingga membuahkan hasil. Jadi fokus kepada satu tujuan, bagaimana dapat menyampaikan firman Tuhan. Akan tetapi fokus juga terhadap suatu pengharapan bahwasanya Tuhan menyertai karena yang dilakukan adalah perintah Tuhan. Yang ketiga, ia mengikuti Yesus kemanapun juga. Penderitaan dan kematian Yesus karena ketaatannya kepada Bapa yang di surga bukanlah akhir. Yesus dibangkitkan dan menang. Kemenangan Yesus akan menjadi kemenangan para pejuang iman yang setia. Itulah sebabnya Bapak Ibu, diharapkan kepada setiap kita sebagai pengikut Kristus yang setia di dalam kehidupan kita. Kehidupan dunia ini, ketika kita amati semakin hari, akan semakin dipenuhi dengan nilai-nilai yang bertentangan dengan Injil. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang hidup tanpa nilai-nilai yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk itu dibutuhkan banyak perjuangan iman
yang setia memberitakan Injil Kristus, meski menghadapi berbagai penolakan, mesti menghadapi berbagai rintangan, mesti menghadapi berbagai celaan, aniaya, dan lain sebagainya. Yesus memanggil kita semua untuk menjadi pejuang iman. Dan Yesus menjanjikan penyertaan dan kemenangan seperti tema kita pada hari ini. Allah menyertai dan melindungi kita sekalipun kita menghadapi banyak tantangan di dalam perjuangan iman kita. Marilah kita menjawab panggilan Tuhan dengan sikap siap seperti seorang prajurit yang gagah perkasa dengan iman yang teguh kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada sebuah ilustrasi tentang bagaimana iman kita tahan uji. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya ketika dia melihat bahwa ayahnya punya parang kapak yang begitu sangat tajam sekali. "Pak, ayah, kenapa parang ayah, kapak ayah yang kepunyaan ayah itu senantiasa tajam setiap saat?" Lalu ayahnya berkata, "Parang ini sangat tajam setiap hari. Kapak ini juga sangat tajam setiap hari. Engkau tahu kenapa? Karena dia terbuat dari baja. Dan baja ini dibentuk melalui suhu api yang sangat tinggi sekali. Ketika api sudah tinggi sekali membakarnya, melebur dia, dan dia ditokok-tokok begitu, dibentuk dengan palu, sehingga dia menjadi bentuk kapak dan bentuk parang. Dan setelah itu dia diasah sedemikian rupa, membuang sebahagian besi-besi bajanya sehingga dia pun tajam. Jadi dia tajam karena dia berasal dari baja yang tahan uji. Saudara-saudara, iman kita akan tajam, iman kita akan teguh ketika kita bisa dibentuk seperti baja yang tahan uji itu. Artinya, jangan pandang penderitaan sebagai hal yang selalu negatif, tapi kita boleh memandang tantangan penderitaan seperti baja yang tahan uji, sehingga dia tajam, siap digunakan dalam kebutuhan si pemiliknya. Biarlah Tuhan selalu menyertai dan melindungi kita sebagai pejuang-pejuang iman, sehingga iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan, sehingga melalui firman-Mu kami boleh menyadari tentang penyertaan dan pelindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan channel ini. Biarlah kita semakin diberkati oleh Tuhan. Dan kami kembali mengingatkan, jikalau ada Bapak Ibu yang belum subscribe, kami mohon subscribe, like, bahkan share video ini, sehingga dapat memberkati banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.